Materi presentasi kali ini adalah biomekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk materi yang diakibatkan oleh gangguan suatu materi mekanik yang disebut dengan gaya. Konsep biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan dan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik. Tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemui dalam konsep mekanika tersebut. Oleh karena itu, biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Biomekanika tidak saja digunakan untuk perbaikan teknik cabang olahraga, tetapi juga banyak digunakan oleh para ahli yang di luar bidang ilmu olahraga, misalnya bidang kedokteran dan desain alat-alat kebutuhan manusia. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan ruang lingkup biomekanika. Meliputi developmental biomekanik, biomekanik of exercise, rehabilitation mekanik, equipment design, and sport biomekanik atau biomekanika olahraga. Prinsip biomekanika adalah hukum Newton yang terdiri dari 3. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton, selama jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka benda akan berada dalam keadaan diam dan bergerak secara lurus, berat-berat, atau kecepatan konstan. Konsep dari hukum ini dikenal dengan kelembaman atau inersia, yaitu sifat suatu benda untuk cenderung memperhatikan kedudukannya. Benda yang diam cenderung untuk diam dan benda yang bergerak cenderung untuk lurus bergerak. Contohnya, ketika tubuh dalam keadaan istirahat, semua otot dan organ lain juga dalam keadaan rileks. Maka ketika kita akan bergerak, harus dimulai dengan perlahan-lahan. Perlu pemanasan. Jika secara tiba-tiba digerakkan, maka kemungkinan akan mengakibatkan cedera pada organ tersebut. Hukum 2 Newton, jika sebuah benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan bergerak dan mengalami percepatan. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan besaran gaya yang bekerja dengan berbanding terbalik dengan besaran masanya. Contohnya, gaya otot yang diperlukan akan lebih besar ketika mengangkat beban yang berat dibandingkan dengan ketika mengangkat beban yang ringan. Ketika mendorong sebuah kereta pasien atau kursi dorong, gaya yang diperlukan lebih besar. Ketika mendorong pasien yang berbadan besar dibandingkan dengan ketika mendorong pasien yang bertubuh kecil. Hukum 3 Newton, jika sebuah benda melakukan gaya pada benda lain, maka benda tersebut
akan mendapatkan balasan gaya yang besarannya sama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini dikenal dengan hukum aksi dan reaksi. Contohnya, ketika telapak kaki menginjak tanah dan mendorong ke arah belakang, maka tanah akan membalasnya dengan memberikan gaya yang besarannya dengan arah ke depan, sehingga badan akan terdorong maju ke depan. Jadi mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut dengan gaya. Mekanika adalah cabang ilmu yang tertua dari semua cabang ilmu dalam fisika. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam biomekanika, prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Sekian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.